Salam literasi. Bertemu kembali dengan saya Elis Nikasari. Saya sebagai pembimbing Lextan Bedas tahun 2025 dari SDN Serta Gali 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas pada bulan April, yaitu tentang jurnalistik. Baik, di samping kiri saya telah hadir sama narasumber yang bekerja di bidang jasa keuangan. Betul ya Pak ya? Betul. Baik, Bapak izin terlebih dahulu ya Pak ya. Bolehkah saya hari ini mewawancarai Bapak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak dulu. Terima kasih atas waktunya Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda. Saya bekerja di PT Pegadaian cabang Kalong. Insya Allah, cabang Kalong itu Pak, kalau dari Kabupaten Bandung agak jauh juga ya Pak ya? Ya lumayan, kurang lebih 30 kilo. 30 kilo. Mungkin kebetulan Bapak orang sini asli Pak? Kebetulan istri saya orang sini. Oh, orang sini ya, orang Cangkuan. Baik, Bapak sudah berapa lama bekerja atau menggeluti profesi di bidang jasa keuangan? Mohon sebelumnya, jasa keuangannya Bapak di PT mana ya Pak ya? Di PT Pegadaian. Oh, di PT Pegadaian. Baik, sudah berapa lama Bapak bekerja di PT Pegadaian ini? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Iya. Bagaimana sih Bapak awal mula Bapak bekerja di PT Pegadaian ini? Awal mula ya. Yang pertama karena saya kuliah jurusan ekonomi ya Bu ya. Oh, Bapak ini jurusan ekonomi ya? Iya betul. Kemudian ada informasi mengenai lowongan pekerjaan di Pegadaian. Saya coba lama, kemudian ada panggilan. Nah setelah beberapa kali melewati tes, ya, alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Ya, jadi ya Pak ya. Iya. Ya, karena PT Pegadaian itu salah satu perusahaan BUMN terbesar ya, Iya. salah satunya di Indonesia. Iya. Nah, ketika Bapak lulus dari pendidikan Bapak dari jurusan ekonomi, Iya. Bapak apakah langsung melamar ke PT Pegadaian atau pernah bekerja sebelumnya di perusahaan yang lain? Sebelum di PT Pegadaian, dulu saya pernah kerja di Telkomsel ya Bu ya. Iya, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, main Betul. juga Pak ya? Iya, karena mungkin karena jam kerjanya tidak office hour ya, di shifting ya, jadi ya mungkin badan tidak kuat sehingga saya sakit, kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, saya dan keluarga ngobrol, berkomunikasi, mending ya resign dari Telkomsel demi kesehatan. Ya, resikonya adalah tadi apa ya? Kesehatan. Posisinya sebagai apa ya Pak ya di Pegadaian? Alhamdulillah sekarang posisi saya sebagai analis kredit. Oh, sebagai analis kredit ya Pak ya. Kalau boleh tahu analis kredit itu kerjanya seperti apa sih Pak? Jadi begini Bu, kalau saya kan posisinya di analisa kredit dan itu hubungannya kalau di Pegadaian itu gade, non gade, jadi mikro itu hubungannya dengan UMKM seperti itu. Jadi Garis besarnya intinya kita membantu nasabah yang memerlukan modal, baik itu untuk membuka usaha ataupun untuk mengembangkan usaha, dengan nasabah itu menjaminkan BPKB kendaraannya. Sebelum kita kita lakukan persetujuan, itu ada terlebih dahulu kita analisa Bu. Jadi Bapak produk di Pegadaian ini bukan hanya menggadaikan barang atau emas saja ya, ternyata ada produk untuk UMKM, meminjam ya Pak ya, meminjam modal atau untuk usahanya, untuk menambah usahanya atau mengembangkan usahanya itu melalui mikro ini ya, salah satunya kepada tim analisis mungkin ya Pak ya. Iya seperti itu Ibu. Baik. Nah, menurut Bapak apa sih suka dukanya Pak bekerja di PT Pegadaian terutama sebagai analis? Sebagai analis sukanya ya alhamdulillah, yang pertama bisa membantu orang untuk mengembangkan usahanya,
membantu perekonomian nasabah. Ya. Yang kedua, alhamdulillah saya jadi banyak relasi, jadi banyak kenalan. Karena banyak silaturahmi juga ya Pak ya. Betul. Saya setiap kali survei itu kadang-kala sering bertanya, apa sih Pak kiat-kiatnya usaha Bapak, jadi supaya bisa jadikan referensi buat saya juga. Barangkali saya juga kedepannya pengen berwira swasta. Amin ya Pak ya. Iya. Nah kemudian pencapaian apa sih yang pernah Bapak dapatkan di perusahaan? Pencapaian ya? Ya alhamdulillah awal mula saya bekerja di Pegadaian itu ya lumayan perjuangan. Yang pertama ketika masuk kan gak langsung jadi pegawai tetap Bu. Saya pegawai kontrak dulu. Terus pihak manajemen perusahaan memberikan tantangan, misalkan dalam 1 bulan nih harus bisa menjual sekian beras. Alhamdulillah bisa saya lewati, dan alhamdulillah mungkin pencapaian terbesar saya bisa dipromosikan pada saat ini menjadi analis kredit. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik ya, kemudian Bapak apa sih tantangan terbesar untuk Bapak dalam menghadapi kendala pada pekerjaan Bapak ini? Tantangan ya, kalau tantangan salah satunya mungkin ketika ada nasabah macet mungkin ya, kita coba menagih ke yang bersangkutan, tetapi pas kita datang yang bersangkutan tidak ada di tempat, meskipun ada ya biasalah kalau misalkan nasabah punya utang ya, kalau meminjamnya ini tapi Pembayarannya ya, menurut waktu susah ya. Baik. Nah, menurut Bapak sih apa saja sih tips-tips agar bisa bekerja di PT Pegadaian ini Pak? Tipsnya ya, yang pertama pendidikannya relevan Bu ya. Harus relevan ya sesuai dengan tadi yang bidang keuangan itu Pak. Betul. Ekonomi Pak ya? Iya betul. Kemudian yang bersangkutan juga harus bisa menganalisis baik itu data ekonomi, data keuangan, yang intinya yang berhubungan dengan pegadaian. Mungkin ini juga skill komunikasi juga ya dengan nasabah ya. Iya betul. Karena di Pegadaian itu komunikasi dan satu lagi pelayanan. Pelayanan ya betul. Karena kita perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Menurut Bapak sih apa saran atau informasi yang dapat Bapak berikan untuk kami yang masih awam dalam berinvestasi ya, khususnya mengenai bagaimana kita mengelola keuangan kita, Pak, yang hubungannya tentu saja dengan produk Pegadaian yang tadi ya. Iya, mungkin di Pegadaian banyak sekali produk Bu ya, tapi untuk saat ini sih menurut saya yang paling sedang kalau dalam istilah itu sedang viral tuh investasi logam mulia. Jadi kita beli di Pegadaian langsung atau seperti apa mekanisme? Iya, jadi kita tuh di Pegadaian menyediakan 2 produk mengenai investasi Pegadaian. Yang pertama berupa tabungan emas, yang kedua berupa cicilan emas batangan. Gitu. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini, jika bapak-bapak dan ibu-ibu mau berinvestasi, silakan berinvestasilah dengan logam mulia atau dengan tabungan emas. Baik, Masya Allah, lengkap sekali ya Pak ya penjelasannya. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya ya dan berbagi pengalaman menjadi analis di PT Pegadaian ya Pak ya. Tentunya ini bisa menambah ilmu untuk kami ya, terutama untuk saya. Semoga Bapak bisa terus berkembang dan sukses di bidang yang Bapak tekuni ini. Amin, terima kasih. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Nanda. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 19 April 2025 saya sudah melaksanakan wawancara dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai
analis yang bernama Bapak Nandar yang bekerja di PT Pegadaian. Dari hasil wawancara yang sudah saya laksanakan, dapat disimpulkan bahwa narasumber yaitu Bapak Nandar sudah bekerja selama 15 tahun. Memang tidak mudah, sebagai analis beliau dituntut untuk dapat memasarkan produk, kemudian menganalisis berbagai macam ajuan pinjaman, layak tidaknya untuk atau menganalisa kelayakan dan juga manajemen risiko. Menurut beliau, suka duka menjadi analis yaitu relasi yang luas ke berbagai elemen masyarakat. Beliau menjadi luas relasinya, kemudian tidak enaknya atau dukanya itu dihadapkan pada nasabah yang macet dalam pembayaran. Tips dari beliau, jika ingin bekerja di Pegadaian, yaitu harus mempunyai skill dan pengetahuan yang luas, serta kemampuan menganalisis yang tepat, dan ilmu komunikasi yang tentunya juga background-nya atau background pendidikannya harus relevan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu PT Pegadaian. Kemudian beliau berpesan dalam mengelola keuangan sebaiknya kita berinvestasi pada tabungan emas, tentunya investasi jangka panjang, dan investasi dalam bentuk, boleh investasi dalam bentuk logam mulia. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.